Halo guys, buat kalian pecinta One Punch Man pasti ada yang kenal sama channel anime populer kan? Yups, channel yang membahas seputar dunia anime khususnya One Punch Man. Bisa dibilang itu adalah channel senior sih. Tapi beberapa waktu lalu channel itu menghilang guys. Setelah Mimin cari-cari info lebih dalam, ternyata channelnya kena hack sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya channelnya menghilang dan belum kembali sampai sekarang. Tapi beberapa hari lalu channelnya muncul lagi guys, bermetamorfosa dan sedikit berubah nama menjadi Anime Populer Reborn. Abis ini cobain deh mampir ke situ. Selain ada pembaruan dalam segi thumbnail, channelnya juga sudah upload beberapa video terbaru. Bahkan uploadnya setiap hari loh guys. Banyak fakta dan teori yang dibahas di sana, khususnya One Punch Man. So, jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng ya, biar kalian selalu mendapat notifikasi jika Anime Populer Reborn upload video terbaru. Gak ada salahnya nambah referensi channel YouTube, biar dunia animemu semakin berwarna. Oke, sekarang kita lanjut ke intro. Kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 94 bagian pertama versi Read OPM atau versi mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 94 ini para pahlawan telah berangkat bersama ke kota Z, memulai misi penyerangan ke markas asosiasi monster. Namun sebelum para pahlawan masuk ke bawah tanah, mereka disambut oleh ribuan monster yang muncul dari berbagai penjuru. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal cerita kita diperlihatkan para pahlawan yang telah sampai di kota Z, dan mereka memulai memasuki area terlarang. Suasana kota Z amat sangat sepi. Tak ada satupun penduduk yang terlihat di area yang para pahlawan lewati. Saat perjalanan Child Emperor bertanya kepada rombongan kemana perginya King, karena seharusnya dia berada di barisan belakang saat berangkat tadi. Gearspur menjawab kalau dia tadi berpesan kepada rombongan belakang jika dia ingin pergi duluan ke pos tempat ia akan masuk, dan meminta untuk tetap melakukan penyerangan sesuai rencana. Mendengar hal itu, Child Emperor berkata dalam hati, jika King memang selalu melakukan banyak hal yang di luar dugaan, One Shooter dan Kapten Mizuki sedikit merasa kecewa karena merasa ingin melihat aksi King saat bertarung melawan para monster. Green, sang pahlawan kelas A peringkat 24 dan pahlawan Nidoru Suta, merasa jika King mempunyai rencana tersendiri dalam penyerangan ke markas asosiasi monster, dan pastinya dia akan menyelesaikan tugasnya meskipun dibiarkan sendirian. Namun dari kejauhan terlihat puluhan monster yang mulai bermunculan dari balik pemukiman warga dan dari bawah tanah. Monster-monster itu seperti menyambut kedatangan para pahlawan yang masuk ke kota Z. Tiba-tiba ada sebuah kain usang berwarna hitam jatuh di depan rombongan para pahlawan. Perlahan kain tersebut mengeluarkan dua tangan yang diselimuti banyak mata. Kedua tangan itu menerbangkan 3 gerbong bangkai kereta yang berada di belakang rombongan para pahlawan, dan menjatuhkan ketiga gerbong itu untuk menutup jalan tempat para pahlawan masuk tadi. Secara mengejutkan, dari balik bangkai gerbong kereta itu muncullah monster-monster dengan jumlah banyak. Hal tersebut membuat rombongan para pahlawan terkepung dari depan dan belakang. Kapten Mizuki mencoba melindungi staf Sekingar dan menyuruhnya untuk mundur. Pahlawan Feather merasa momen yang terjadi saat ini akan menguntungkan para pahlawan, karena dengan begitu para monster bisa dibereskan dengan lebih cepat sambil mengeluarkan 6 pisau dari kedua tangannya. Feather bersiap-siap menghadapi para monster yang muncul.
Sedangkan Tatsumaki tetap memandangi kain kusut yang terjatuh tadi. Perlahan kain tersebut membesar dan berubah menjadi monster yang memiliki 2 tangan, yang di sekitar lengannya mempunyai banyak mata monster. Ternyata ketiga bangkai gerbong kereta yang terbang dan menutup jalan masuk adalah ulah dari si monster yang memiliki kekuatan telekinesis bernama Jagan, atau dalam bahasa Inggris bisa kita sebut dengan Evil Eye. Child Emperor mencoba menghitung jumlah monster yang mengepung mereka dengan alatnya seperti kacamata. Hasilnya diperkirakan jumlah monster yang mengepung para pahlawan sekitar 150 ekor monster, dan jumlahnya semakin lama semakin bertambah. Setelah itu, Evil Eye menggunakan telekinesisnya untuk menggetarkan area di sekitar kota Z. Tanah menjadi terguncang dan beberapa gedung di sekitar mereka terangkat ke udara. Beberapa pahlawan terkejut melihat kekuatan besar yang Evil Eye tunjukkan. Monster Evil Eye berkata jika kekuatan yang ia miliki berasal dari mata monster-monster yang para pahlawan kalahkan sebelumnya, dan Gyoro-Gyoro menanamkan mata-mata tersebut ke dalam tubuhnya yang lemah, sehingga dia bisa memiliki kekuatan yang amat begitu besar. Lalu, Evil Eye menjatuhkan gedung-gedung yang diangkat tadi tepat di atas rombongan para pahlawan. Namun dengan perisai telekinesisnya, Tatsumaki membuat tameng di atas tempat ia berdiri, membuatnya tidak terkena reruntuhan dari bangunan tersebut. Akan tetapi, reruntuhan itu malah mengenai para pahlawan lainnya. Para pahlawan kelas A sampai kelas C dan staf Sekinger berteriak satu sama lain dan berusaha menghindari reruntuhan tersebut. Sekinger berteriak meminta pertolongan kepada Tatsumaki dan bertanya kenapa dia tidak melindunginya dari serangan itu. Dengan wajah jutek, Tatsumaki menjawab kenapa dia harus melindungi yang lainnya. Akhirnya pahlawan seperti Puri-Puri Prisoner dan Darkshine lah yang melindungi para pahlawan kelas A sampai kelas C serta Sekinger dari reruntuhan bangunan tersebut. Setelah itu Sekinger bertanya lagi kepada Tatsumaki kenapa dia tidak mau melindungi yang lainnya dan ada apa dengan dirinya sehingga melakukan hal tersebut. Tatsumaki menjawab lagi, daripada meminta pertolongannya lebih baik pulang saja. Buat apa para pahlawan pendukung itu ada di sini kalau mengurus diri sendiri saja tidak becus. Mendengar kata-kata kasar yang Tatsumaki lontarkan barusan membuat semua pahlawan pendukung dari kelas A sampai C cuma bisa terdiam. Amaimas yang berada di dekat mereka juga sependapat dengan alasan yang Tatsumaki lontarkan barusan. Dan harusnya mereka itu membantu bukannya malah mengganggu. Setelah itu monster Evil Eye bersiap-siap menggunakan kekuatan telekinesisnya lagi untuk menyerang rombongan para pahlawan. Dengan sombong Tatsumaki menantang monster Evil Eye sambil berkata jika kekuatan yang si monster miliki itu bukanlah tandingannya. Monster Evil Eye menjawab jika dia pernah mendengar kabar kalau adik dari Tatsumaki juga pengguna telekinesis, dan menambahkan bagaimana jika dia mencabut 2 bola mata milik kedua pahlawan itu. Sambil terbang menggunakan kekuatan telekinesis dan bersiap untuk menyerang, Tatsumaki menjawab kalau dia akan menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya dari para pahlawan pengguna telekinesis seperti dia dan adiknya. Setelah itu Tatsumaki dan Evil Eye terbang ke angkasa. Dengan kekuatan telekinesis yang saling berbenturan membuat area di sekeliling pertempuran mereka berdua berubah menjadi angin topan yang menyelimuti mereka hingga di atas kota Z. Para pahlawan dari kelas A sampai kelas C yang berada di permukaan terkejut dengan hembusan udara besar dari benturan kekuatan yang mereka keluarkan. Melihat para pahlawan yang sedang lengah, para monster yang mengepung tadi langsung berlarian menyerang rombongan para pahlawan. Akan tetapi dengan sigap para pahlawan dari kelas A sampai C langsung mengalahkan para monster satu persatu. Mereka tidak terima jika disebut sebagai pengganggu atau bahkan menjadi beban untuk para pahlawan kelas S. Dimulai dari Twin Tail, sang pahlawan kelas A peringkat 11. Dia bertarung dengan cara juggling sambil melemparkan bola, pemukul, dan pedang untuk menyerang para monster. Setelah itu ada One Shooter yang menembaki monster sniper yang berada di atas gedung dengan jarak yang amat sangat jauh. Tidak sampai di situ, pahlawan One Shooter juga bisa menembak dengan jarak dekat untuk melindungi dirinya dari serangan musuh secara langsung.
Lalu ada pahlawan kelas A peringkat 24 bernama Green yang mengeluarkan akar-akar pohon dari balik tangannya dan mengikat para monster yang menyerang. Setelah itu dia meminta tolong pahlawan Mikazuki Futomayuge untuk menghabisi para monster yang sedang terikat tersebut. Dengan pisau bulannya, pahlawan Mikazuki menebas para monster satu persatu. Lalu ada Narushi Sutoiku, pahlawan kelas A peringkat 29 yang kali ini unjuk gigi. Sambil bergaya dia meminta Amaimas untuk melihat aksi bertarungnya. Saat ada seorang monster yang menyerangnya, pahlawan Narushi Sutoiku langsung memukuli monster tersebut berkali-kali dan mengakhiri serangannya dengan bergaya layaknya seorang artis yang baru selesai berdansa. Amaimas yang baru pertama kali melihat pahlawan Narushi Sutoiku bertarung terkejut dan merasa kalau si pahlawan itu ada potensi bakat untuk menjadi seorang bintang. Setelah itu kita diperlihatkan pahlawan Feather yang bertarung dengan menggunakan 6 pisau panjang yang berada di kedua tangannya dan menghabisi beberapa monster dengan cara melompat dan menembasnya sambil berputar-putar di udara. Lalu ada Sadoringu, pahlawan kelas A peringkat 32 yang menyerang beberapa monster menggunakan shuriken. Namun dari arah belakang ada seekor monster yang menyerangnya dan menebas dengan kapak. Akan tetapi tubuh dari si pahlawan yang terkena tebasan tersebut malah berubah menjadi kayu. Dan secara mengejutkan, Sadoringu memenggal kepala si monster dari arah belakang. Selesai mengalahkan si monster, tiba-tiba datanglah Flashy Flash dengan kecepatan kilatnya menghampiri Sadoringu. Si Flashy Flash memuji Sadoringu dan bertanya dari mana dia belajar gerakan seperti itu. Namun dengan malu-malu Sadoringu berlari menjauhi Flashy Flash sambil berkata jika dia berbeda dengan dirinya. Dalam hati Flashy Flash berkata kalau dia tahu akan hal itu karena di tempatnya dulu tidak ada wanita seperti dia yang bisa melakukan gerakan seperti itu. Child Emperor yang berdiri di sebelah Sekinger merasa kagum dan memuji kerja keras dari para pahlawan pendukung. Dia tidak menyangka jika kemampuan para pahlawan kelas A sampai C tersebut mampu bekerja melebihi ekspektasi yang Child Emperor perkirakan. Sekinger menjawab jika mereka itu adalah pahlawan kelas A. Sekinger menambahkan andai tidak ada pahlawan kelas S maka merekalah yang akan menjadi pahlawan kelas top. Selain itu pahlawan kelas B dan kelas C yang Sekinger panggil juga mempunyai kemampuan bertarung yang tinggi. Lalu diperlihatkan pahlawan kelas B peringkat 29 bernama Daburuhoro yang bertarung melawan dua monster. Daburuhoro mengalahkan kedua monster tersebut dengan cara menembakkan meriam cahaya dari kedua lubang senjata yang menempel di depan hidungnya. Setelah itu ada pahlawan kelas B peringkat 50 bernama Jeto Naisugai yang bertarung melawan seekor monster dengan cara memukul secara bertubi-tubi. Jeto Naisugai bertarung menggunakan pakaian berteknologi canggih sehingga membuat daya serangnya meningkat drastis. Mirip seperti Genos, pahlawan Nidorusuta tidak mau kalah. Dia bertarung melawan para monster menggunakan bola besi berduri. Satu persatu para monster dapat dikalahkan. Kelebihan dari serangan bola besi milik Nidorusuta adalah dia bisa menggerakkan arah dari serangan bola besi yang dia lempar sesuai keinginannya, sehingga serangannya dapat memantul dan menyerang monster satu ke monster yang lainnya. Dengan percaya diri, Nidorusuta berkata kepada para monster jika senjata yang ia gunakan sudah menjadi bagian dari tubuhnya dan percuma saja untuk memprediksi gerakan dari senjata besinya itu. Secara tak terduga muncul monster berbentuk bor yang menyerang Nidorusuta tepat di samping dia berdiri. Namun dengan sigap Nidorusuta memukul si monster menggunakan bola besinya. Setelah itu Nidorusuta berlari menyerang dan menghabisi para monster yang ada di depannya secara membabi buta. Kita berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan Kapten Mizuki yang akan unjuk kemampuan. Dia melemparkan peluit kepada Sekinger dan memintanya untuk meniupkan saat Kapten Mizuki sudah siap untuk menyerang. Alasannya biar si Kapten bisa makin semangat untuk mengalahkan para monster saja. Lalu Kapten Mizuki mengambil kuda-kuda untuk bersiap berlari. Setelah itu Sekinger meniup peluit panjang dan Kapten Mizuki berlari ke arah para monster yang ada di hadapannya.
Lalu Kapten Mizuki memanjangkan tongkat mistarnya dan menabrakkan tepat di perut salah satu monster. Setelah itu sambil menjatuhkan si monster, Kapten Mizuki menggunakan tongkat mistarnya untuk melompati kerumunan monster yang ada di depannya. Saat melayang di udara, Kapten Mizuki merubah tongkatnya lagi menjadi tombak dan melemparkannya ke arah salah satu monster yang ada di depannya, membuat si monster mati tertusuk oleh tombak dari Kapten Mizuki. Tidak sampai di situ, Kapten Mizuki menggunakan tombaknya yang sedang menusuk seekor monster untuk menyerang gerombolan monster yang mengepungnya dengan cara mengayunkan dan berputar-putar sambil memukul para monster satu persatu. Dan serangan tersebut ditutup dengan jasad monster yang tertusuk tadi dilemparkan ke arah monster-monster yang ada di depan Kapten Mizuki. Secara mengejutkan, ada dua monster cebol berbentuk semangka yang menyergap Kapten Mizuki dari arah samping. Hal itu membuat Kapten Mizuki tidak bisa bergerak. Namun dengan sigap, Kapten Mizuki langsung menjepit kedua monster cebol itu menggunakan kedua lengan dan kedua pahanya. Akan tetapi ada beberapa monster ya yang mendekati Kapten Mizuki. Lalu mereka menendangi Kapten Mizuki berkali-kali agar mau melepaskan kedua monster yang dia jepit itu. Tiba-tiba sambil memuji Kapten Mizuki, Super Rolling Dakshan datang dan menghancurkan monster-monster itu dengan sekali pukul saja. Setelah itu Kapten Mizuki membasmi kedua monster cebol berbentuk semangka itu dengan menjepitnya sampai hancur. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 94 bagian pertama yang ending scene-nya memperlihatkan Kapten Mizuki yang berlari menyerang para monster yang ada di hadapannya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya and see you next time.